Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah kali ini kita masih ingin melanjutkan kajian tentang babun fil amri bil muhafadhati ala sunnati wa adabiha. Bab berkaitan dengan memelihara sunnah. Para pemirsa rahimakumullah, ada satu ayat Al-Quran seperti yang ditulis dalam kitab ini dan telah kita kemukakan pada pembahasan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku, wa yaghfir lakum, dan dia Allah akan mengampuni dosa kalian. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Jadi syaratnya singkat sekali, sederhana sekali, sangat simpel. Mencintai Allah itu adalah fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi mengikuti petunjuk-petunjuk, mengikuti tradisi atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali. Semua sunnah ini, tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengacu atau bermuara kepada kemaslahatan hamba. Dan kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita akan memperoleh fadilah atau kemuliaan. Kalau kita mengikuti yang wajib saja, itu berarti kewajiban kita ini sebagai hamba Allah itu gugur. Tetapi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kita akan memperoleh fadilah atau kemuliaan. Para pemirsa rahimakumullah, berkaitan dengan sunnah ini kita melihat ada sholat. Ada sholat yang mengikuti sholat wajib. Kita mengenal ada sholat sunnah, qabliyah, yang dilaksanakan sebelum menunaikan sholat wajib. Ada juga sholat ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah yang dilakukan setelah menunaikan sholat wajib. Ada juga puasa sunnah. Ada puasa sunnah Senin, Kamis. Ada juga puasa sunnah pada hari-hari putih setiap bulan. Dan puasa-puasa sunnah lainnya. Demikian juga kewajiban hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan
yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghormati tamu, menyebarkan salam, menghargai orang-orang sekitar kita, menyantuni anak yatim, membangun masjid, bersedekah, berinfak, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali. Oleh karena itu, kita harus mencari mana sunnah, mana ibadah-ibadah sunnah yang kita bisa lakukan. Mungkin di kalangan kita ini ada yang bisa mengikuti aneka ibadah sunnah. Banyak sekali ragam yang dia bisa lakukan berkaitan dengan sunnah. Mungkin juga ada hanya akan memilih ibadah sunnah yang dia bisa lakukan. Tetapi mungkin juga ada hanya memilih satu atau dua yang dia bisa lakukan. Dan mungkin juga ada tidak berkeinginan seperti itu. Nah, para pemirsa rahimakumullah, kalau kita ingin sekali lagi mencintai tuhibbunallah, maka ikutilah aku, ikutilah petunjuk sunnah tradisi yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita melihat kembali kira-kira mana sunnah yang kita bisa lakukan sebagai contoh ikutan yang baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di luar daripada kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan syariat Islam. Ini adalah bagian daripada jihad kita dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah, kualitas akhlak kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh perencanaan, butuh himmah, butuh semangat, butuh komitmen, dan pasti punya tantangan. Tetapi dengan niat untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita dengan mengikuti tradisi-tradisi dan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita memperoleh pahala luar biasa dan insya Allah Allah akan menolong kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.